Sebentar. Oh, maaf kepencet. Bagaimana essential oil ini dapat bermanfaat terhadap kesehatan kita, apalagi di masa yang kayak gini nih, pandemi ya, Dok? Oke, sebenarnya gini, kalau saya sih ngelihat manusia itu kan selalu holistik. Ya. Ketika kita bicara tentang kesehatan manusia, banyak unsur yang harus kita perhatikan. Kadang-kadang untuk area penciuman ini gitu ya, kan indera kita banyak nih ya, terutama nah kita kan bicara aromaterapi, salah satunya adalah indera penciuman ini yang kadang-kadang suka terabaikan. Padahal ini adalah jalur yang cukup open ya terhadap luar. Makanya kan kenapa sih kita sekarang di masker gitu, karena kan salah satunya virus masuk lewat situ gitu kan. Jadi ketika kita bicara, oh kenapa enggak juga sih, meskipun mungkin enggak ada penelitian direct ya tentang beberapa essential oil terhadap COVID ya, tapi sudah ada beberapa penelitian dari essential oil terhadap virus-virus lain seperti virus flu misalnya. Jadi kenapa enggak kita ibaratnya melindungi diri kita, menambah perlindungan diri kita dengan si essential oil nih. Kalau misalnya kita di diffuse itu di ruangan, berarti kan secara tidak langsung kita membersihkan ruangan. Belum lagi dengan isinya si aromaterapi ini ternyata punya manfaat lain untuk kesehatan gitu. Jadi kan berarti membantu juga gitu ya. Belum lagi si wangi-wangiannya ini ternyata secara langsung, kalau menurut saya pribadi sih saya merasanya begitu nyium tuh langsung kok tenang gitu ya, kok atau jadi semangat gitu ya. Misalnya saya selalu naruh sih di klinik saya gitu ya, botol gitu kan. Botol ini kalau misalnya lagi udah sore-sore tuh jam 4 daripada saya pengen ngemil, mendingan nyium oil kalau saya gitu ya. Kadang-kadang kalau kita bosan gitu ya, udah gak fokus kan, pikirannya kan pengen jajan gitu kan, buka aplikasi jajan. Tapi cobain deh teman-teman, aku secara nggak sadar kemarin pasien aku yang jadi pas udah jam berapa ya, jam 4 ya, saya kan praktik dari pagi tuh full nggak berhenti gitu kan, udah jam 4 udah capek, kebetulan dia pasien yang ketiga terakhir, itu tuh saya otomatis tuh ngambil oil gitu ya, cium gitu kan, bilang, wah ini ya resep dokter anti lapar. Bisa ya jadi anti lapar ya. Cobain aja, kan tadi ada yang ada serotoninnya ya, boleh juga tuh gitu kan misalnya. Atau yang sugasi juga enak tuh gitu. Jadi gimana kita pakai sih, dan kadang-kadang terus terang ini personal ya, jadi kalian juga harus eksperimen juga mana yang cocok gitu. Meskipun misalnya tadi dibilangnya lavender untuk tidur misalnya gitu ya, tapi ada beberapa orang juga yang pakai lavender ternyata lebih semangat untuk bekerja gitu, karena ternyata dia tidak semangat bekerja karena stresnya gitu ya, begitu stresnya turun jadi semangat lagi gitu. Nah, dan tadi ya seperti yang tadi saya bilang, ketika misalnya kita lebih rileks, stres lebih turun, daya tahan kita juga akan semakin kuat gitu, dan lebih mudah loh ada efek itu juga, karena stres itu ternyata meningkatkan kan hormon yang namanya kortisol. Dan ternyata secara penelitian kortisol itu dia itu lebih mudah menghancurkan kolagen dan matriks kulit. Jadi kalau kita stres, kita akan menua. Karena kolagen itu cepat habis. Jadi percuma kita mau skin booster, mau suntik kolagen, apa. Kalau stres dia akan cepat habis gitu. Jadi selain sehat, cakep juga dong, boleh ya. Oh gitu ya. Jadi untuk stres juga. Jadi daripada kita konsumsi yang enggak ya dok, mendingan kita pakai ini aromaterapi ya. Apalagi ibu-ibu pasti tambah seneng nih kalau tahu ini bisa menekan menekan untuk nemil-nemil ya. Itu yang mau kurus ya, boleh dicoba tuh. Oke dok, selanjutnya apakah aromaterapi ini boleh dikonsumsi secara langsung melalui makanan atau minuman gitu? Kalau untuk ini saya sih tidak menyarankan ya, karena perlu teknik khusus biasanya atau perlu carrier khusus. Takutnya gini, ini kan essential oil kan keras ya. Biasanya sih bagus kalau langsung direct, takutnya kena tenggorokan kita gitu ya, jalur-jalur ini kan mukosa yang tipis, takutnya dia jadi iritasi gitu kan. Dan memang tidak didesain untuk itu, jadi sebaiknya sih jangan dulu deh. Oh begitu ya. Terus ini kan di luaran sana itu banyak banget ya dok essential oil ya.
Nah, apa sih bedanya essential oil dari MCI dengan essential oil di luaran sana? Terus dokter kasih tips dong buat kami ini untuk memilih essential oil yang bagus itu yang gimana gitu. Sebenarnya gini, nomor satu di mana-mana harus percaya sumbernya. Jadi siapa sih yang membawa suatu produk itu ngaruh banget ya. Apa namanya? Apa kalau misalnya suatu produk yang tadinya bahannya sama, tapi ketika diolah tidak secara benar atau baik, dia efeknya mungkin akan berbeda, ya. Makanya kan suka ada orang yang kenapa sih dipaten, kenapa obat non paten dan paten bedanya apa? Pasti yang dipaten itu biasanya punya kelebihan-kelebihan sendiri, gitu kan. Dan yang saya tahu MCI biasanya nggak sembarangan juga sih ya untuk memilih suatu produk dan memilih gitu ya, menciptakan dan memilih suatu produk pasti enggak gitu. Pasti dari sumbernya juga yang dipercaya gitu kan, dari pabrik yang dipercaya gitu. Dan menurut saya juga kombinasi ya. Jadi kadang-kadang gini, bahan dasar boleh sama, kayak masak deh ibaratnya gitu ya, bahan dasar boleh sama, tapi ketika yang olahnya beda, ketika mencampurkan dengan apa kan beda. Apalagi ini didukung dengan mungkin penelitian-penelitian yang tujuannya apa sih. Nah enaknya kalau menurut saya, kadang-kadang kalau di produk lain mungkin saking pilihannya terlalu banyak malah jadi bingung gitu. Sedangkan kan kalau kita butuh yang praktis ya, praktis dan percaya, dan saya lihat di sini si produk-produk ini sudah mencakup kebutuhan-kebutuhan dasar. Kita memang lagi butuh untuk manage stres juga, terutama bantu buat tidur, kita butuh imun booster juga gitu kan. Terus kita juga butuh untuk fokus sehari-hari gitu. Jadi kalau menurut saya, kenapa mesti milih yang ribet sih? Gitu kan, kalau ada yang gampang gitu ya. Gitu. Jadi ya gitu ya, kalau misalnya milih ya pilihlah dari produsen yang dipercaya gitu, yang bisa ibaratnya dipertanggungjawabkan gitu. Kalau misalnya ada apa-apa kan jelas ya tanggung jawabnya ke siapa gitu kan, komplainnya ke siapa gitu kan. Kalau misalnya yang lain kan kadang-kadang karena jualnya dari mulut ke mulut, atau misalnya protesnya nanti di luar negeri susah kan. Gitu kalau saya ngelihatnya gitu. Jadi kita pakai produk Indonesia ya, produk Indonesia gitu. Dan punya MCI punya. Terus essential oil ini kalau dipakai setiap hari aman juga ya dok? Insya Allah aman, asal tetap pemakaiannya hati-hati ya, gitu ya. Tetap yang tadi jangan masuk mata, jangan tertelan, jangan kena mukosa yang tipis, misalnya lagi luka, apa kena bibir, lagi muka atau lagi luka, atau misalnya kena yang lain, hati-hati. Tapi sejauh ini setiap hari aman. Okay. Jangan lupa tempatnya dibersihin juga ya. Oh iya, kadang sering lupa itu tempatnya. Jadi nanti kotor. Gitu ya. Ya, ini pertanyaan dari Bapak Ibu ya. Ini ada dari Weni Lestari. Kalau orang yang terbiasa minum obat tidur, apa bisa langsung stop obat dengan diganti dengan essential oil Zumi? Sebaiknya dioles, dihirup langsung atau pakai diffuser? Oke, gini. Susahnya kalau menurut saya, kalau orang yang sudah terbiasa pakai obat tidur, dia ada sugesti yang besar terhadap obat itu. Ini yang biasanya membuat dia kadang-kadang begitu diganti susah, karena dia sudah punya mindset bahwa oh saya tidur harus pakai obat. Sebenarnya menurut saya sangat bisa aja kalau kondisi badannya sudah berubah, karena gini, ketika orang susah tidur, dia pasti punya kondisi badan yang sedang tidak normal, itu pasti. Kalau dia normal pasti dia bisa tidur. Nah, badan itu punya kemampuan untuk menghealing dirinya sendiri sebetulnya, asal dikasih nutrisi yang cukup, stresnya di-manage gitu ya, tidak terpapar infeksi atau apa gitu atau toksin, itu biasanya dia akan healing sendiri karena memang program badan seperti itu. Nah, kadang-kadang aku melihat sebetulnya ada beberapa orang yang harusnya dia udah bisa nih tidur sendiri gitu, stres dia sudah termanage, nutrisi dia udah bagus, tapi karena dia masih merasa bahwa dia perlu, nah akhirnya dia tetap konsumsi gitu. Kadang-kadang soalnya banyak orang yang beli obat tidur nggak konsul sama dokter gitu kan, sehingga nggak ada analisa lebih lanjut kan, nggak ada pemantauan. Nah ketika di replace, nah berarti kalau misalnya pun mau, asal ini keyakinan dari orangnya, saya yakin bisa, tapi mungkin ditambah ya. Jadi kalau misalnya cerita pakai aromaterapi, apakah dikombain aja, reneman dulu atau dimasas dulu, baru ruangannya dipasangkan si aromaterapi, itu bisa juga gitu.
dicoba dulu ya. Tapi kalau orangnya misalnya udah sangat ketergantungan, jangan dipaksa ya. Misalnya, oh nggak boleh langsung ganti ini, nah Oh stres ya. lagi orangnya gitu ya. Mendingan kita tapering over lah. Jadi dikurangi dosisnya aja dulu sambil di replace sama ini. Biasanya kalau saya mengganti obat dengan natural selalu gitu. Dosis ini dikurangin, tapi dimasukin yang natural. Ya, biar nggak kaget dulu ya, itu badannya. Mm-mm. Oke, selanjutnya datang dari Ibu India Widya Stuti. Bagaimana cara pemakaian untuk 3 macam aromaterapi ini? Apakah harus bergantian tiap hari? Apakah harus bergantian setiap minggu sekali? Oh ya, kan ada aromaterapinya ada 3 macam nih di MCI, Dok. Sebetulnya sih kalau menurut saya tergantung kebutuhan ya. Karena ini kan bukan obat. Jadi biasanya dipakai sesuai kebutuhan. Cuma gini, kalau saya lebih saran misalnya untuk yang sleep care itu bisa dipakai setiap hari karena kan dia punya tujuan khusus ya, merileks dan membantu. Dimana setiap hari kita pasti stres kan, setiap hari pasti itu gitu kan. Jadi pasti butuh gitu untuk stres gitu kan. Kalau untuk sugesti ya itu kalau kata saya bisa lebih dimodif sih sesuai kebutuhan gitu ya. Kalau misalnya lagi nggak terlalu masalah dengan nyamuk, tidak terlalu masalah dengan fisik dan lain, mungkin itu bisa ya selang sehari atau seminggu 2 kali. Sebetulnya akhirnya tergantung balik lagi waktu dan kesempatannya seperti apa. Ya. Nah, imun booster juga sama sebenarnya kalau menurut saya. Sebenarnya gini, nggak ada masalah dengan tiap hari. Silahkan dipakai sesuai kebutuhan. Cuman memang kadang-kadang ketika kita terus-menerus juga dirangsang untuk misalnya kayak imun booster gitu ya, biasanya sih kita nggak terlalu saran untuk tiap hari. Apalagi kita bicara merangsang sistem imun, kadang-kadang dia kan harus dilepas dulu biar dia coba ningkatin sendiri nanti dirangsang lagi. Jadi mungkin ibu bisa mulai dengan seminggu 2 kali, seminggu 3 kali boleh. Dan lagi takutnya gini kadang-kadang ya sistem penciuman kita kalau udah lama-lama kebiasa hilang tuh. Jadi biasa gitu ya, jadi nggak kecium lagi gitu. Jangan sampai gitu juga. Kalau mulai udah ditetes nggak kecium, nah coba berhentiin dulu kalau gitu. Oh iya, nanti udah terbiasa nyium, habis itu nggak nyium. Biasanya Seperti kan gitu. Oke. Nah, selanjutnya dari Bu Juliana Nelly Wijaya. Dokter, ada tim saya menggunakan Zumi dengan diffuser, tapi efeknya ke kulit beruntusan. Itu gimana ya solusinya? Kalau misalnya beruntusan, coba dilihat lagi. Apakah netesnya kebanyakan? Apakah dia kena langsung dengan si uapnya itu? Ya, atau memang faktornya banyak ya, bisa jadi tempatnya kotor, airnya kurang bersih, misalnya gitu ya. Nah, tadi terlalu dekat, terlalu banyak. Kalaupun ini sudah diatasi dan dia masih beruntusan, menurut saya mungkin ada alerginya. Mungkin ada alergi. Bisa alergi dengan si zatnya sendiri, gitu ya, misalnya si lavendernya sendiri, atau bisa alergi dengan si carrier pembawanya. Kan dia kan tetap dilarutkan di dalam sesuatu, gitu. Jadi kalau memang sudah diatasi semua yang kemungkinan-kemungkinannya dan masih beruntus, berhenti dulu. Berhenti dulu, biasanya nanti bisa dicoba lagi setelah misalnya lebih dari 3 hari biasanya. Boleh dicoba lagi coba. Oh, kalau gitu masih ya. beruntusan lagi, ya udah stop dulu deh, mungkin tidak cocok. Oh ya, stop dan ke dokter ya, konsultasi Coba ke dokter. takutnya ada hal lain ya, beruntusnya bisa jadi dia lagi sensitif, apa dia lagi alergi sesuatu, bisa juga. Ya, oke. Nah, selanjutnya ini dari Next Nirmala MCI. Dok, apa essential oil nggak apa-apa kalau tersentuh dengan kulit? Sebenarnya kalau tersentuh langsung, kalau saya termasuk yang kuat ya, jadi tidak terlalu masalah, tapi tidak saya sengaja oleskan langsung, pasti pakai carrier. Karena takutnya dia terlalu keras buat kulit. Oh, gitu. Oke. Yang tadi sama dilarutkan dengan oil-oil lain ya, Dok, ya, buat misik tadi ya. Oke, ini dari Elizabeth. Mau tanya, Dok, apa essential oil bisa untuk anak tantrum supaya lebih rileks, tenang, dan bangun lebih segar, sehat, dan rileks? Seharusnya sangat bisa ya. Seharusnya sangat bisa, tapi tetap terus terang kembali ke cocok-cocokan. Karena ketika kita bicara tantrum, sebetulnya kan unsurnya banyak nih, gitu ya. Kalau pas kebetulan memang dia karena misalnya kecapean gitu ya, tegang gitu ya, atau ibaratnya memang emosinya lagi berlebih, itu
harusnya sangat bisa. Seperti itu ya. Nah, masih ada lagi nggak pertanyaan nih teman-teman? Bentar dok. Oh, ini dari Orfa Andi. Dok mau tanya, apakah aromaterapi MCI bisa juga untuk yang sedang batuk berdahak supaya dahaknya bisa keluar dan melegakan tenggorokan? Oke, sebetulnya kalau spesifik untuk mengencarkan dahak, saya pikir sih bukan itu ya tujuan utamanya. Tapi kalau membantu dia, kan dia ada efek antibakteri, antivirusnya. Mungkin bisa ngebantu juga, terutama kalau misalnya diuapkan yang uap panas ya. Kalau uap panas sendiri sebetulnya dia juga mampu untuk mengencerkan dahak. Ditambah dengan aromaterapi mungkin dia bantu untuk lebih ke sebetulnya menurunkan radang-radang di area situnya. Mungkin bisa, tapi bukan dia direct untuk mengobati batuknya sendiri. Oh, begitu ya. Jadi bisa membantu lah itunya ya dok ya. Prosesnya membantu ya, bukan direct sebagai obat atau penyembuhan. Ada lagi nggak nih? Sebentar dok. Oh, ini dok, bagaimana cara menyimpan essential oil ini? Sebetulnya sih cukup di tempat kering, jangan kena matahari langsung. Saya juga nggak saran taruh di kulkas ya, gitu. Takutnya dia berubah struktur ininya, gitu kan. Saya sih sarannya sih taruh di tempat kering suhu ruangan. Oh, di tempat kering ya. Kemudian ada lagi dari Christine. Selamat siang dok, apakah bisa untuk membantu sinus? Terima kasih. Sebenarnya bisa untuk membantu sinus ya, karena sinus juga kadang-kadang ada pengaruh dari alergi juga ya. Bangun pagi bisa itu kan jadi bisa untuk membantu. Oke, Bu Christine bisa membantu ya untuk yang sinus. Nah ini untuk kemarin saya juga dapat tes nih yang apa dok namanya tim saya ada yang kalau bangun pagi kan ada tuh biasanya batuk-batuk gitu ya. Nah dia juga menggunakan essence ini malam-malam dia menggunakan essence dan paginya alhamdulillah dia nggak batuk lagi gitu. Ya. Jadi emang membantu ya. Oke, selanjutnya ada lagi nggak? Oh ini. Dari Rahmi, dokter, apakah essential oil MCI aman buat penderita asma? Asma. Sebetulnya sih menurut saya aman selama dia tidak langsung alergi terhadap produk-produk ini. Karena kadang-kadang asma ada hubungan juga, dipengaruhi juga sedikit dengan alergi. Itu aja. Jadi pastikan saja dia tidak alergi dengan produk ya. Harusnya sih aman. Kan dia bisa ngebantu juga untuk ibaratnya kan dia meringankan menurunkan masalah si bakterinya, virusnya yang di udara, membersihkan udara, harusnya sih membantu asal biasanya selama dia tidak alergi dengan produk itu. Oh ya, bikin pernafasan lancar ya dok. Iya. Kemudian dari Esther Yeni, selamat siang dok, mau nanya nih, essential oil bolehkah dipakai seharian dengan aroma yang gonta-ganti, pakai diffuser? Oke, akhirnya kembali ke kebutuhan. Sebenarnya kalau bicara boleh-boleh saja, tapi kadang-kadang jangan terlalu seharian. Saya sih biasanya kalau pakai hanya sejam 2 jam saja, karena kan makanya saya senang pakai diffuser tuh yang kecil. Jadi kecil untuk satu ruangan kecil, jadi dia kan cepat habis tuh nanti airnya udah biasa gitu. Jadi kalau seharian banget saya nggak terlalu saran sih kalau seharian banget. Iya, berarti satu hari 1-2 jam gitu aja ya dok ya. Gitu. Nanti ganti aromanya gitu kan, misalnya malam mau tidur kan pasang dulu gitu kan, nanti pas pagi pasang lagi, nanti siang pasang lagi boleh. Kalau saran saya pribadi ya. Oke, kemudian ini dari Lelis
Dari Lilis Nainggolan, bagaimana penggunaan untuk ibu hamil? Apakah aman? Sejauh ini sih ibu hamil masih aman ya, karena ini kan natural, diambil dari bahan-bahan natural, tidak ada penambahan apapun. Dan ekstrak ini sebetulnya bukan dalam dosis yang untuk terapeutik pun, jadi tidak tinggi juga, seharusnya sih aman. Oke, buat ibu hamil aman ya Mbak Lilis. Nah, ini dari Ibu Maharani Rani. Mau tanya dok, gimana caranya tuh terapi buat anak yang lagi bapil? Kalau buat bapil sebetulnya bisa diciumkan langsung ke dia, gitu ya, atau bisa dengan diffuser juga bisa, atau dengan masas juga bisa. Tapi biasanya saya campurkan masasnya pakai kayu putih. Oh, pakai minyak kayu putih terus dimasaskan ke anak Dimasaskan. gitu. Kalau ada demamnya dikit bisa pakai, mungkin di sini nggak ada ya, bisa pakai tambahan oil peppermint. Itu juga bisa bantu untuk turunin panas. Kalau misalnya ada nggak nyaman gitu ya. Uh-uh. Bukan demam banget tapi yang agak sedikit naik sedikit suhunya, itu enak. Kalau yang untuk bapil tadi itu kalau message untuk anak di bagian mananya dok? Saya sih biasanya tergantung ya. Saya biasanya depan belakang dada, Oh, di sama dada. di telapak kaki. Oh, telapak kaki. Saya sih biasanya itu. Oke. Nah, sebentar. Sudah nggak ada pertanyaan.